Ya, gimana nih kabarnya? Hari ini seneng banget karena aku menghadiri acara grand opening partinya Kate Spade di Grand Indonesia. Seneng karena aku suka banget dengan look aku hari ini, dari makeupnya, rambutnya, terus tas aku dari Kate Spade, terus dressnya juga dari Kate Spade gitu. Kayak party look banget gitu, jadi aku seneng. Tapi kalau boleh tahu ini konsepnya apa nih kak? Hari ini Konsepnya pita sebenarnya. Belakangnya ada pita, antingnya pita, terus kayak apa ya? Mungkin lebih kayak klasik, tapi party gitu. Itu sih kurang lebih. kak mungkin sekonsen apa sih dirimu dengan fashion setiap untuk harianmu? Sebenarnya tuh aku cukup labil ya sama fashion. Kadang tergantung mood juga. Suka ada waktunya aku tuh pengennya yang santai-santai aja gitu. Cuman yang aku selalu prioritasin kalau misalnya fashion itu comfortnya. Jadi harus nyaman dulu aku gunakan, kayak bajunya, sepatunya tuh harus nyaman. Baru setelah itu aku mikirin modelnya gitu. Dan tergantung acara, kalau misalnya acaranya memang formal, aku suka pakai dress. Tapi kalau misalnya ke mall aja nyantai sehari-hari, aku beneran kayak santai banget, cuman t-shirt sama celana panjang aja gitu. Pesawat juga nggak sih kadang sama kostum nih ketika datang ke suatu acara yang bisa dibilang itu sifatnya dadakan? Sering sih, aku tuh lebih seringnya bukan overdress tapi underdress gitu, jadi kayak kurang tampil gitu. Sedangkan pas datang ke acara, wah teman-teman aku heboh semua gitu, dressnya panjang-panjang, sparkling, terus aku yang kayak super semi formal aja gitu. Jadi suka underdress sih kadang-kadang, karena aku orangnya tipenya yang nggak pedean, jadi kadang lebih mending kurang tampil daripada terlalu tampil gitu. Tapi cara mengatasi ketidakpedean itu seperti apa kak? Banyak sih, itu sebenarnya PR aku di rumah ya. Kadang mungkin yang aku lakuin ya aku ingat-ingat lagi value aku sendiri dan jangan nge-compare diri aku sama teman-teman yang lain gitu. Kita semua nggak ada yang kompetitor, kita semua malah temen di sini gitu, dan pengen apa ya, sama-sama mengekspresikan diri kita aja gitu. Jadi nggak pengen lebih dari yang lain, tapi sesuai jujur dengan perasaan kita aja gitu. Tapi kalau kamu sendiri tuh lebih fashion tuh lebih ke feminim atau ke boys? Nah itu juga tricky. Kadang kalau misalnya acaranya formal, aku suka feminin banget, kayak girly banget. Tapi kalau misalnya nyantai, itu biasanya aku lumayan tomboy, lumayan boyish lah bisa dibilang. Jarang banget pakai heels. Tapi kamu tuh lebih ke mana sih kak? Maksudnya kayak lebih tomboy kak atau? Soalnya kan dari wajah kamu kayak cute banget. Tapi kalau Iya ya. kayak Sebenarnya aku petakilan sih. Maksudnya tipe-tipe yang pengen banyak gerak. Jadi nggak suka kalau baju itu udah mulai ngerepotin gerakan aku. Jadi kalau bisa pakaian aku itu nggak mengganggu aktivitas aku. Jadi pakai celana lebih sering, kalau sehari-hari pakai sepatu, kaos juga yang nyaman. Jadi emang tomboy sih bisa dibilang ya sehari-hari. Sekarang lebih memperhatikan fashion nggak sih kak? Mengingat sebentar lagi menyandang predikat seorang istri. Wow, emang ngaruh ya? Enggak sih, kayaknya aku dari dulu karena memang ada di industri ini, jadi mau nggak mau aku belajar pelan-pelan gitu tentang fashion, tentang tampil. Kayak sekarang tuh aku jadi bisa nge-style diri aku sendiri. Dulu tuh harus pakai stylist, apa-apa pakai stylist. Biasanya mamaku yang selalu nge-style aku dari kecil kalau di industri ini. Tapi sekarang tuh ngerasa udah mulai paham gitu cara nge-style, antingnya, terus perhiasannya, udah mulai ngerti gitu. Nah, bicara soal fashion deh, kemungkinan nanti pas pernikahan pakai temanya seperti apa nih? Ada deh, tungguin aja di Instagram aku. Tapi kakak, kalau tadi kan membahas tentang mama kakak emang suka ngasih fashion ke kakak ini. Emang dari kecil emang suka banget diatur sama mama nggak sih kak untuk semua hal atau cuma fashion aja? Dulu sih karena mama orangnya stylish banget, jadi dari dulu mama yang suka ngasih fashion tips gitu. Dan aku tipe orang yang lumayan pasif, jadi nurut sih, lebih nurut. Jadi kalau mamaku nyuruh apa, aku kayak oh ya udah gitu. Cuma sekarang karena udah dewasa, jadi apa-apa udah sendiri sih. Mencoba untuk mandiri nih. Bisa dibilang tuh nggak tergantungan dengan mama, gimana tuh kak? Ya itu kan pendewasaan diri ya gitu, emang ada fasenya dimana kita udah mulai harus mandiri, nggak tergantung dengan siapapun gitu, harus bisa mandiri. Oke, terima kasih banyak. Iya, teman-teman. Bodok. Boleh lagi
di tas namanya Kate Spade. ya. Gimana nih kabarnya? Hari ini seneng banget karena aku menghadiri acara grand opening partinya Kate Spade di Grand Indonesia. Seneng karena aku suka banget dengan look aku hari ini, dari makeupnya, rambutnya, terus tas aku dari Kate Spade, terus dressnya juga dari Kate Spade gitu. Kayak party look banget gitu, jadi aku seneng. Tapi kalau boleh tahu ini konsepnya apa nih kak? Hari ini Konsepnya pita sebenarnya. Belakangnya ada pita, antingnya pita, terus kayak apa ya? Mungkin lebih kayak klasik, tapi party gitu. Itu sih kurang lebih. kak mungkin sekonsen apa sih dirimu dengan fashion setiap untuk harianmu? Sebenarnya tuh aku cukup labil ya sama fashion. Kadang tergantung mood juga. Suka ada waktunya aku tuh pengennya yang santai-santai aja gitu. Cuman yang aku selalu prioritasin kalau misalnya fashion itu comfortnya. Jadi harus nyaman dulu aku gunakan, kayak bajunya, sepatunya tuh harus nyaman. Baru setelah itu aku mikirin modelnya gitu. Dan tergantung acara, kalau misalnya acaranya memang formal, aku suka pakai dress. Tapi kalau misalnya ke mall aja nyantai sehari-hari, aku beneran kayak santai banget, cuman t-shirt sama celana panjang aja gitu. Sempet saltum juga nggak sih terkadang sama kostum nih ketika datang ke suatu acara yang bisa dibilang tuh sifatnya dadakan? Sering sih, aku tuh lebih seringnya bukan overdress tapi underdress gitu, jadi kayak kurang tampil gitu. Sedangkan pas datang ke acara, wah teman-teman aku heboh semua gitu, dressnya panjang-panjang, sparkling, terus aku yang kayak super semi formal aja gitu. Jadi suka underdress sih kadang-kadang, karena aku orangnya tipenya yang nggak pedean, jadi kadang lebih mending kurang tampil daripada terlalu tampil gitu. Tapi cara mengatasi ketidakpedean mungkin seperti apa kak? Banyak sih, itu sebenarnya PR aku di rumah ya. Kadang mungkin yang aku lakuin ya aku ingat-ingat lagi value aku sendiri dan jangan nge-compare diri aku sama teman-teman yang lain gitu. Kita semua nggak ada yang kompetitor, kita semua malah teman di sini gitu, dan pengen sama-sama mengekspresikan diri kita aja gitu. Jadi nggak pengen lebih dari yang lain, tapi sesuai jujur dengan perasaan kita aja gitu. Tapi kalau kamu sendiri tuh lebih fashion tuh lebih ke feminim atau ke boy sih? Nah itu juga tricky. Kadang kalau misalnya acaranya formal, aku suka feminin banget, kayak girly banget. Tapi kalau misalnya nyantai, itu biasanya aku lumayan tomboy, lumayan boyish lah bisa dibilang. Jarang banget pakai heels. Tapi kamu tuh lebih ke mana sih kak? Maksudnya kayak lebih tomboy kah atau? Soalnya kan dari wajah kamu kayak cute banget. Tapi kalau Iya ya. kayak Sebenarnya aku petakilan sih. Maksudnya tipe-tipe yang pengen banyak gerak. Jadi nggak suka kalau baju itu udah mulai ngerepotin gerakan aku. Jadi kalau bisa pakaian aku itu nggak mengganggu aktivitas aku. Jadi pakai celana lebih sering, kalau sehari-hari pakai sepatu, kaos juga yang nyaman. Jadi emang tomboy sih bisa dibilang ya sehari-hari. Sekarang lebih memperhatikan fashion nggak sih kak? Mengingat sebentar lagi menyandang predikat seorang istri nih. Wow, emang ngaruh ya? Enggak sih, kayaknya aku dari dulu karena memang ada di industri ini, jadi mau nggak mau aku belajar pelan-pelan gitu tentang fashion, tentang tampil. Kayak sekarang tuh aku jadi bisa nge-style diri aku sendiri. Dulu tuh harus pakai stylist, apa pakai stylist. Biasanya mamaku yang selalu nge-style aku dari kecil kalau di industri ini. Tapi sekarang tuh ngerasa udah mulai paham gitu cara nge-style, antingnya, terus perhiasannya, udah mulai ngerti gitu. Nah, bicara soal fashion deh, kemungkinan nanti pas pernikahan pakai temanya seperti apa nih? Ada deh, tungguin aja di Instagram aku. tapi kakak, kalau tadi kakak kan ngebahas tentang mama kakak emang suka ngasih fashion ke kakak ini. Emang dari kecil emang suka banget diatur sama mama nggak sih kak untuk semua hal atau cuma fashion aja? Dulu sih karena mama orangnya stylish banget, jadi dari dulu mama yang suka ngasih fashion tips gitu. Dan aku tipe orang yang lumayan pasif, jadi nurut sih, lebih nurut. Jadi kalau mamaku nyuruh apa aku kayak oh ya udah gitu. Cuma sekarang karena udah dewasa, jadi apa-apa udah sendiri sih. Cara mencoba untuk mandiri nih, bisa dibilang tuh nggak tergantungan dengan mama, gimana kak? Ya itu kan pendewasaan diri ya gitu, emang ada fasenya di mana kita udah mulai harus mandiri, nggak tergantung dengan siapapun gitu, harus bisa mandiri. Oke, terima kasih banyak. Iya. Bodok. Unboxing dari bawaan Kak Asia di tas